gratis, mau kasih kehidupan kita secara percuma ini. Walaupun kita tahu kita ini orang berdosa, orang yang gak layak gitu, tapi Tuhan mau aja gitu kita bertemu dengannya untuk meminta gitu, untuk meminta belas kasihan. Jadi aku mau, aku dan kamu dan teman-teman semua nanti yang nonton ini, dan coba dulu kita fokuskan hati kita mau memuji nama Tuhan, mengagungkan namanya, dan menaikkan pujian apa Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
mulai ibadah kasih Tuhan, berarti supaya kami bisa manusia dengan lebih sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kalau kedengaran ya Via, katakan haleluya. Biar mungkin semangat kali ya. Teman-teman di rumah yuk berdiri yuk, sama guru-guru juga kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian yaitu Tuhan yang benar. Selalu hormati
Shalom anak-anak, Mister berharap kita semuanya menerima anugerah Tuhan dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini Mister akan mengajarkan kepada kita semuanya, mengingatkan kembali tema bulan November yang dituliskan di dalam kitab Efesus 6 ayat 1-2. Tema ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menghormati orang tua kita dengan baik, sesuai dengan amanah dan perintah Tuhan. Mister akan baca kembali firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 1-2. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Apakah janji itu? Kalau kita mengingat 10 perintah Tuhan, bagaimana perintah kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Bagaimana kehidupan manusia harus memiliki proses sejarah yang baik. Tapi kalau umurnya dibatasi, kalau umurnya terpotong, diizinkan Tuhan selesai, tidak mencapai standar umur manusia di bumi sampai 60 tahun. Apalah daya, apalah usaha kita tidak memiliki proses sejarah yang baik yang kita bisa lakukan di muka bumi. Nah, firman Tuhan menginginkan kita terus panjang umur, lanjut umur, bertambah umur kita, sehingga kita tetap menjadi saksi ketika kita hidup. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ada peran kita sebagai anak. Memang kelak nanti roda kehidupan itu akan terus berjalan. Bagaimana manusia mulai dari dilahirkan, bertumbuh, sampai kepada dewasa dan berkeluarga, dan kembali memiliki anak dan keturunan. Dan inilah janji Tuhan untuk orang-orang percaya menjadi saksi Kristus. Dan ketika kita masih remaja, ketika kita masih generasi muda, ada peran generasi muda dan anak-anak remaja untuk mentaati firman Tuhan. Dikatakan hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Nah, ini adalah peran bagaimana orang-orang percaya di masa mudanya melakukan kehendak firman Tuhan dengan baik dan benar. Menghormati orang tua itu adalah perintah Allah. Ini bukan perintah filosofi yang berkembang di dalam kehidupan manusia. Ini juga bukan suatu kebiasaan adat istiadat, tapi ini adalah perintah Tuhan. Dikatakan pentingnya sikap hormat kepada orang tua. Allah mencantumkan dan menuliskan perintah ini dalam bagian 10 perintah Allah. Kenapa Allah memberikan perintah ini? Karena Allah ingin dan Allah telah menetapkan para orang tua sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Sebagai wakil Allah, sebagai wakil Tuhan. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan hal-hal buruk kepada anaknya. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik. Terlebih orang tua yang sangat mengasihi anaknya. Begitu juga kerinduan Tuhan melalui peran orang tua
ada anugerah yang diterima oleh anak-anak dalam kehidupan mereka. Saat ini mungkin orang tua kita jarang menuntut dan bahkan tidak pernah menuntut kita untuk menghormatinya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegaskan bahwa Tuhanlah yang mendidik kita. Tuhan yang sangat menginginkan kita untuk menghormati orang tua kita. Dan ini Tuhan sendiri yang berkata, kewajiban yang tidak dapat ditawar tawaran. Nah, anak-anak, kewajiban anak-anak kepada orang tua. Marilah anak-anak dengarkan akan kewajiban kepadamu. Kewajiban besar seorang anak kepada orang tua, sehingga Tuhan akan memberikan berkat-berkat bagi keluarga, bagi orang tua, bahkan bagi kita sebagai anak-anak. Tidak ada orang tua yang buta, tapi orang tua yang selalu ingin masa depan anak-anak dapat memiliki masa depan yang penuh dengan terutama di dalam kesehatan. Nah, fungsi daripada menghormati orang tua ini adalah kita sebagai generasi orang percaya. Banyak perintah yang penting, banyak amanah yang Tuhan tuliskan dalam kitab yang kita bisa baca. Tapi salah satu yang paling penting adalah ketika di masa bertumbuh, ketika kita mengalami satu proses kehidupan di mana bakat dan talenta itu semakin bertambah, kita semakin bertambah. Peran kewajiban menghormati orang tua ini sangat penting. Ini adalah dasar yang sangat penting supaya dalam akhlak, sikap, karakter kita sebagai remaja Kristen harus mengikuti undang-undang. Inilah dasar bagaimana cikal bakal kehidupan kita nanti akan memiliki berkat, anugerah selama kita hidup nanti. Baik engkau nanti lulus SMP, lulus SMA, bahkan kuliah atau bekerja dan memiliki keluarga. Inilah proses kehidupan yang paling dasar supaya kita menerima anugerah dan berkat itu. Nah, anak-anak, rasa hormat kita kepada orang tua tidak hanya sebatas kita mengikuti atau menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak. Rasa hormat kepada orang tua harus dilakukan melalui contoh-contoh kebiasaan dan pola hidup kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik itu juga dalam kegiatan gereja, baik itu juga dalam hal-hal yang menurut kita ini anggap remeh. Salah satunya ketika orang tua memberikan permintaan, ketika orang tua mungkin menyuruh engkau untuk melakukan sesuatu, taatilah, lakukanlah apa yang orang tua menginginkan. Karena melalui jawaban, melalui respon yang baik, engkau menjadikan dirimu penuh dengan berkat untuk di kemudian harinya. Karena ketika ada berkat itu mengalir dalam kehidupan orang tuamu, itu pun engkau akan terima dalam kehidupanmu. Baik engkau akan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan sekolahmu, kebutuhan-kebutuhan mungkin bakat dan talentamu. Percayalah, Mister mengingatkan, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik untuk orang tua. Karena ini tidak akan ada dua kalinya. Ketika ada masanya, nanti engkau akan meninggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu meninggalkan engkau. Ada satu taburan yang kau akan tuai dalam kehidupanmu. Dan ini adalah tuayan yang baik. Tuayan yang akan mendampingi kehidupan kita sebagai generasi orang-orang percaya. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapi kehidupanmu yang memiliki masa depan yang cerah, gilang gemilang penuh dengan pengharapan. Nah, anak-anak, apa yang engkau dapat lakukan dalam kehidupan remaja? Apakah engkau bisa berpikir, mengevaluasi apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu? Apakah perintah firman Tuhan ini sudah berlaku dalam kehidupanmu? Renungkan dalam hatimu, pikirkan dalam pikiranmu. Selagi masih ada kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan waktu ini untuk kita melakukan kebaikan bagi orang tua. Menghormati orang tua tidak hanya sebatas kata-kata, tapi kita dapat melakukan sesuatu yang paling basic saja, yang paling sederhana. Kita bisa membantu orang tua kita. Kita bisa merespon dengan sikap yang santun kepada orang tua kita. Dan yang paling sederhana, ketika engkau sekolah, melakukan kegiatan belajar mengajar, baik secara online ataupun mungkin nanti akan tetap muka kembali.
Lakukan yang terbaik supaya orang tuamu bangga. Melalui hasil rapormu, melalui laporan dari guru-guru atau wali kelas terhadap orang tua mengenai engkau. Berikan yang terbaik supaya orang tuamu bangga, supaya kehidupanmu penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan selain melakukan yang terbaik di masa muda ini. Dan Mister berharap baik engkau mungkin saja sebagai anak pertama, baik engkau juga mungkin sebagai anak terakhir, tidak ada batasan, tidak ada syarat, tidak ada batasan untuk kita tetap bisa menghormati orang tua kita. Sebagai orang yang menginginkan terbaik untuk masa depan, sebagai orang yang mau meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan tidak membuat kita sulit. Firman Tuhan tidak membuat kita semakin banyak tugas, tapi firman Tuhan hanya mengingatkan dan memberikan dasar pedoman bagi kita untuk kita dapat hidup dengan benar. Nah, anak-anak, semua guru-guru yang ada di sekolah ini menginginkan yang terbaik bagi siswa-siswi untuk dapat terus memiliki mental rasa percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita di sekolah SMP. Dan kita juga terus memiliki iman dan iman, mentaati agar kita memiliki karakter yang baik, agar kita memiliki pengharapan yang baik. Ketika tema di bulan ini, mungkin ini minggu terakhir untuk kita belajar tentang bagaimana menghormati orang tua kita. Tapi ini tidak boleh menjadi yang terakhir. Harus terus berjalan sampai selama-lamanya. Selama kita hidup, menghormati orang tua adalah pilihan yang terbaik. Menghormati orang tua adalah sikap yang terbaik untuk kita bisa lakukan sampai nanti lulus dari SMP HFO. Sampai kelak nanti kau akan berkarir dan kau akan hidup penuh dengan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan. Jadi anak-anak, firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kita semuanya. Tidak hanya bagi kawan, bagi Mister kita. Dan firman Tuhan ini akan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang boleh satu orang pun tanpa terkecuali tidak melakukan semuanya harus dilakukan. Supaya apa? Supaya setiap siswa-siswi SMP HFO penuh dengan berkat-berkat, menjadi generasi anak panah yang seperti di tangan pahlawan, menjadi generasi yang terus naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan janji ini akan digenapi di bulan November ini. Kita akan memiliki berkat, menerima anugerah daripada Tuhan, karena kita sudah lakukan apa yang firman Tuhan inginkan, yaitu menghormati orang tua kita. Kita akan menghadapi persiapan perayaan Natal di bulan Desember. Dan jangan lupa anak-anak, ada beberapa perayaan yang kita akan lewati, yang kita akan hadapi. Tapi jangan lupa untuk SMP HFO kita akan memiliki perayaan Natal. Ya, kurang lebih nanti mungkin di pertengahan bulan Desember. Jadi bersiap-siaplah anak-anak. Bisa percaya tanpa mengurangi rasa sukacita, tanpa mengurangi rasa pengharapan untuk merayakan di dalam sukacita kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Perayaan Natal nanti yang akan kita lakukan, yang akan kita alami adalah perayaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadi anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang Mister bisa sampaikan. Semoga firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita, supaya kita menutup bulan November ini sesuai apa yang sekolah SMP HFO inginkan terjadi dalam kehidupan siswa-siswi SMP HFO. Mari anak-anak, kita akan berdoa, kita akan bersyukur firman Tuhan yang sudah kita dengar, puji-pujian dan penyembahan yang kita sudah naikkan, bahkan waktu yang sudah kita berikan. Sangatlah berharga apa yang kita sudah lakukan. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Pejamkan matamu, siapkan hatimu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, membawa rasa syukur kami, berterima kasih kami kepada Engkau Tuhan, atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan
baik itu dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dan dalam masa remaja kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang menyegarkan kami, mengingatkan kepada kami untuk berlaku baik dalam kehidupan masa muda kami. Bapa, jadikanlah hidup kami menjadi remaja yang bertumbuh, yang sehat sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang terutama adalah membuat bangga orang tua kami ketika kami memiliki sikap yang baik, karakter yang baik, dan kami akan terus memberikan yang terbaik di dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Tuhan Yesus yang ajaib, berkati Tuhan orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan, berkati adik kakak abang kami, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi saksi Kristus selama kami. Dan Tuhan juga memberkati setiap guru-guru yang ada di sekolah SMP AIFO. Tuhan yang jamah kehidupan mereka, Tuhan yang membimbing langkah setiap kali mereka bekerja di SMP AIFO. Terima kasih Bapak untuk seluruh agenda yang sudah kami jalankan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap orang yang mengambil bagian untuk kegiatan ibadah Roh Kudus pada minggu ini. Jaga dan lindungi kehidupan mereka Tuhan, supaya anugerah sukacita terus mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati dalam sukacita, baik itu dari pemimpin yayasan, staf, dan semua orang yang mengambil bagian bekerja di YPKB Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan di tengah pandemi Corona pada akhir-akhir ini, Tuhan yang melindungi dan memberkati penuh dengan kebijaksanaan para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga memberkati kota Depok ini supaya ada anugerah Tuhan. Kembali Tuhan, setiap sekolah-sekolah yang ada di kota Depok dapat melakukan kegiatan belajar mengajarnya dengan tatap muka secara langsung di sekolah. Terima kasih Bapak. Itulah pengharapan kami, itulah doa kami kepada Engkau. Biarlah Engkau mendengar dan biarlah Engkau penuh dengan kasih dapat menggenapi setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu anak-anak, kita akan berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kuasa daripada nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus akan mengurapimu dan saya, mulai pagi hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.